Terima kasih Marta Matejko. Incheon Heungkook Live Pink Spiders harus berpisah dengan pemain asing pengganti mereka, Marta Matejko, yang telah memberikan kontribusi luar biasa selama putaran kelima V-League. Matejko bergabung sebagai pengganti sementara setelah cedera serius yang dialami oposit asal Turki, Tutku Burcu Yuzgen, dalam pertandingan melawan Red Sparks beberapa pekan lalu. Keputusan untuk merekrut Matejko diumumkan oleh manajemen Pink Spiders 3 pekan lalu. Karena pemain asing yang ada, Tutku terpaksa absen dalam jangka waktu yang lama akibat cedera. Setelah meninjau beberapa kandidat dengan cermat, kami memilih Matejko sebagai pemain asing pengganti sementara. Demikian pernyataan resmi dari pihak klub. Meski hanya bertugas dalam waktu yang relatif singkat, Matejko berhasil memberikan dampak positif bagi tim. Kini, setelah kembalinya Tutku dari cedera, Matejko harus mengucapkan selamat tinggal kepada ribuan fans Pink Spiders yang telah mendukungnya sepanjang putaran kelima. Dengan penuh apresiasi, klub menyampaikan rasa terima kasih kepada Matejko yang telah berjuang keras dan menunjukkan performa terbaiknya di lapangan. Periode kedua kemenangan beruntun, Pink Spiders sudah boleh ucapkan selamat tinggal ke Red Sparks. Pink Spiders kembali menunjukkan dominasinya di Liga Voli Korea setelah mencatat kemenangan beruntun kedua mereka musim ini. Tim besutan Marcelo Abondenza berhasil mengalahkan Gwangju AE Pepper Savings Bank dengan skor 3-0 dalam laga yang digelar di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan. Kemenangan ini menambah rekor kemenangan beruntun mereka menjadi 7 kali berturut-turut. Setelah sempat mengalami periode sulit dengan 5 kekalahan dalam 6 pertandingan, Pink Spiders kini kembali menemukan performa terbaik mereka. Sebelumnya, mereka memulai musim dengan luar biasa dengan mencatatkan 14 kemenangan beruntun sebelum akhirnya mengalami sedikit kemunduran. Namun kembalinya oposit andalan mereka, Tutku Burcu Yuzgen, memberikan dorongan besar bagi tim. Tutku langsung menunjukkan kualitasnya dalam pertandingan melawan AE Peppers dengan mencetak 16 poin dan tingkat keberhasilan serangan mencapai 51-61%. Kontribusi luar biasa ini membantu Pink Spiders semakin kokoh di puncak klasemen. Unggul 11 poin atas Suwon Hyundai A, Chi-Hill State, dan 14 poin atas Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Dengan selisih poin yang cukup jauh, posisi Red Sparks semakin sulit untuk bisa menyalip Pink Spiders di klasemen akhir musim reguler. Apalagi secara head-to-head musim ini, Pink Spiders lebih dominan atas Megawati Hengestri Pertiwi dan kawan-kawan. Dari 5 pertemuan yang telah berlangsung, Pink Spiders menang 4 kali, sementara Red Sparks hanya mampu meraih 1 kemenangan. Namun, perjalanan belum berakhir. Pink Spiders dan Red Sparks masih memiliki 1 pertemuan tersisa pada putaran ke-6 yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Maret 2025 di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Laga ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi Red Sparks untuk membuktikan bahwa mereka masih bisa bersaing dengan pemuncak klasemen. Dengan momentum kemenangan yang kembali ke tangan Pink Spiders, mampukah mereka mempertahankan dominasinya hingga akhir musim? Atau Red Sparks akan memberikan kejutan di pertemuan terakhir mereka? Yang jelas, pertarungan masih jauh dari kata selesai. Lalu bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Panja Bukilik dan Megawati Hengestri Pertiwi bikin runyam, juara bertahan tak mau hancur demi jadi ranking 1 KOFO V-League. Persaingan antar tim semakin memanas tatkala Liga Voli Korea 2024-2025 tinggal menyisakan 2 putaran fase reguler lagi sebelum masuk ke babak playoff. Terkini, Suwon Hyundai A, Chi-Hill State kembali menunjukkan inkonsistensi performa mereka ketika melawan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks Jumat 7 Februari 2025. Bertindak sebagai tamu, juara bertahan Liga Voli Korea musim lalu itu tumbang di tangan Red Sparks dengan skor 1-3.
Dengan kekalahan ini, Hill State gagal melanjutkan rekor kemenangan beruntun mereka yang sebelumnya sudah terjadi di 2 laga. Di sisi lain, hasil manis yang didapatkan dari Hill State ini membuat Red Sparks kembali berada di dalam jalur kemenangan lagi. Tim yang diperkuat oleh Pevoli Indonesia Megawati Hangesri Pertiwi tersebut semakin mendekati Hill State yang masih di peringkat kedua dengan gap 3 angka saja. Dalam pertandingan tersebut, Hill State berhasil dibuat kewalahan oleh 2 meriam Red Sparks Megawati dan Vanca Bukilik sebagai andalan di lini depan. Kombinasi 2 pemain asing tersebut mampu menghasilkan total 54 poin untuk tim yang dilatih oleh Ko Hee-jun itu. Mengisi pos sebagai outside hitter, Bukilik berhasil keluar sebagai top skor atau pendulang poin terbanyak dengan 28 angka. Sedangkan Megawati, dia menempel ketat pemain asal Serbia tersebut dengan selisih 2 poin saja. Tak bisa dipungkiri bahwa kekalahan dari Red Sparks membuat langkah Hill State sedikit tersendat untuk mengejar puncak klasemen, sementara Liga Voli Korea 2020-4-2025. Tim yang dilatih oleh Kang Sung-hyun itu tertahan di peringkat kedua dengan sudah mengemas 53 poin. Hill State berjarak 8 poin dari pemuncak klasemen, sementara yang masih dipegang oleh Incheon Hyungkook Live Pink Spiders. Menghadapi sisa kompetisi fase reguler, Kang Sung-hyun menegaskan timnya masih belum menyerah untuk mengejar posisi puncak klasemen. Kang sendiri sudah merasa bahwa puncak persaingan memperebutkan posisi puncak klasemen akan terjadi pada putaran kelima ini. Terlebih lagi, Pink Spiders telah melakukan manuver agar tidak tergusur dengan memanggil kembali Tutku Burcu Yusgen yang sempat cedera. Masuknya pemain asal Turki tersebut secara otomatis membuat Marta Matejko yang sebelumnya diplot sebagai pengganti harus dicoret. Kang juga sadar pergolakan yang dialami rival-rivalnya membuatnya harus mengambil langkah yang berbeda jika tidak ingin digusur oleh Red Sparks. Saya pikir pertandingan akan ditentukan di putaran kelima, kata Kang dilansir Bolasport.com dari Sports Kosun. Jika sesuatu terjadi di sini, kami harus membuat rencana yang berbeda. Sepertinya penting untuk mengejar ketertinggalan dengan baik sedini mungkin, tuturnya menambahkan. Di sisi lain, episode kelam Red Sparks telah menelan 2 kekalahan beruntun dari Incheon Hyungkook Live Pink Spiders berhasil disudahi dengan solid. Tim yang diperkuat oleh Megawati Hangesri Pertiwi tersebut kembali masuk dalam jalur kemenangan usai menggilas Suwon Hyundai Chi Hill State. Bertindak sebagai tuan rumah, Red Sparks menang meyakinkan atas tim juara bertahan itu dengan skor 3-1. Kemenangan Red Sparks ini didapatkan dari hasil-hasil poin dari 2 legiun asing mereka, Megawati dan Vanca Bukilik. Kombinasi 2 pemain tersebut menghasilkan total 54 poin yang sudah cukup membuat Hill State kembali menelan hasil minor. Label sebagai top skor alias pemain tersubur menjadi milik Bukilik, di mana dalam pertandingan itu dia mengemas 28 poin. Sedangkan Megawati dia hanya terpaut 2 poin saja dari pemain asal Serbia tersebut. Tak hanya peran Megawati dan Bukilik di lini serang saja, tim berjuluk Red Force itu juga tampil solid berkat adanya Pyo Seung-ju. Pemain berusia 32 tahun yang menempati pos sebagai outside hitter tersebut cukup impresif dengan menghasilkan 11 poin. Tak hanya untuk aspek menyerang saja, Pyo juga dinilai sudah tampil bagus untuk membantu mengawal pertahanan Red Sparks dari gempuran lawan. Apresiasi langsung diucapkan oleh Ko Hee-jin sebagai juru taktik Red Sparks kepada Pyo setelah pertandingan itu berakhir. Pria berusia 44 tahun itu sama sekali tidak perlu lagi meragukan kinerja Megawati dan Bukilik di lini depan yang memang sudah mumpuni. Akan tetapi, peran Pyo dan sikapnya yang legawa saat diminta untuk mengurangi proporsi serangan dan membantu pertahanan sejak direkrut Red Sparks patut diapresiasi. Di mataku, Pyo merupakan pemain yang lengkap dengan kemampuan melancarkan serangan hingga melakukan pertahanan yang solid. Berkat kerja keras dan kerendahan hatinya dalam menerima peran baru di Red Sparks, Ko menyebut Pyo adalah pemain terbaik. Dalam kesempatan yang sama, Ko juga mengaku sama sekali tidak pernah bertanya kepada Pyo mengenai jumlah poin yang berhasil dia bukukan. Hal itu karena Ko memahami bahwa Pyo kini lebih cenderung sering membantu pertahanan dibandingkan mengejar poin di lini serang. Saya tidak pernah sekalipun berbicara dengan Pyo Seung-ju tentang poin yang dia cetak, kata Ko Hee-jin. Dia adalah pemain terbaik untuk tim kami dengan pukulan keras dan kerja sama tim mumpuni. Pemain mana yang tidak ingin meraih poin, namun Seung-ju menyembunyikan keinginannya untuk mencetak banyak poin. Bagi saya berpikir, keberuntungan macam apa ini? Imbuhnya dilansir Bola Sport dari T-Spike.
Lalu bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya.